Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita boleh berada di hari baru, terutama di bulan yang baru. Hari ini Jumat 1 September 2023. Kita jumpa dalam renungan awal bulan. Apa kabarnya saudara-saudariku dimanapun kau berada? Iya, baik, saya percaya semua dalam keadaan baik. Kalau hari-hari ini masih ada pergumulan, ada sakit, kita percaya Tuhan juga yang akan menolong dan menyembuhkan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di hari yang baru, di bulan yang baru, di dini hari Jumat 1 September 2023, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bicara bagi kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur sudah sekian lama, mungkin hampir hampir 2 tahun ini kita sudah ibadah secara onsite ya, secara full, tanpa harus ribet dengan protokol kesehatan. Walaupun di beberapa tempat, di beberapa gereja termasuk di jemaat saya ya masih ada batasan-batasan untuk tetap mengikuti prokes. Nah, sayang sekali ada banyak jemaat Tuhan yang hari-hari ini sudah mulai malas untuk beribadah karena sudah keenakan ibadah secara online. Ya, mereka menjadi malas untuk datang ibadah di gereja secara onsite, secara tatap muka. Biasanya online, santai di rumah, bisa sambil makan, sambil rebahan, bahkan tidak harus persiapan untuk datang ke gereja dengan baju yang rapi. Ya, ibadah online bisa mengenakan pakaian sekenanya. Makanya saya seringkali bertanya, sebenarnya ibadah apa nonton orang ibadah? Ya, beda. Kalau dia ibadah, dia benar-benar serius mempersiapkan. Kalau nonton ibadah, ya dia bisa lakukan dengan santai, dengan melakukan kegiatan-kegiatan ya di luar ibadah, ya sambil makan, sambil nonton, sambil buka-buka ya, mungkin pesan-pesan WA, konten-konten, bisa buka browsing ya. Nah, tetapi kita harus kembali untuk beribadah. Banyak orang menganggap ibadah itu sesuatu yang nggak penting. Saya pernah kasih contoh ke jemaat di hari Minggu. Ketika kita punya barang, misalnya HP tertinggal di gereja, kita sudah pulang, bahkan jarak tempuhnya sudah dilewati cukup jauh, bahkan sudah mau sampai di rumah, baru ingat bahwa HP itu tertinggal. Apa yang terjadi? Wah, langsung ya putar balik kembali ke gereja untuk mengambil handphone yang tertinggal di ruangan ibadah. Beda kalau misalnya sebungkus tisu, sekantong permen, atau mungkin sebotol minuman tertinggal di gereja, ya dianggap biasa. Bahkan Alkitab pun tertinggal, ya nggak diambil lagi. Banyak tuh di Alkitab tertinggal di gereja dan tersimpan di sekretariat gereja, karena yang punya tidak mengambil lagi, mungkin menganggap sesuatu yang biasa, tapi ya bukan hal yang penting. Begitu juga dengan ketika handphone tertinggal, ya kembali mengambil karena itu penting, berharga. Nah, ada banyak orang Kristen gak ke gereja karena menganggap ibadah itu bukan hal yang penting, hal yang biasa. Padahal ya di dalam satu firman yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya pada pukul 5 pagi ini, dikatakan begini ya, 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata,
hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Jadi tidak sekedar setia tapi dengan segenap hati. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Betapa besar hal-hal yang dilakukan Allah di antara kamu, di antara kita. Jadi karena Allah sudah melakukan perkara-perkara yang besar, ya selayaknya kita datang ibadah, dan ibadah itu harus setia, ya, dan dilakukan dengan segenap hati. Lalu Mazmur 118 ayat 26 berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi dari dalam rumah Tuhan, ya, keluar berkat. Dari dalam rumah Tuhan terpancar berkat. Ya, di dalam rumah Tuhan datang berkat. Makanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah rajin setia ibadah di gereja secara onsite dan tetap muka, tetap lakukan dengan penuh kesetiaan dan dengan segenap hati. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang sampai hari ini yang malas datang ke gereja untuk onsite tatap muka, mari datang beribadah di dalam rumah Tuhan, ada berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan di awal bulan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali betapa kami harus setia dalam beribadah, dan kami lakukan ibadah kami dengan segenap hati, bukan asal-asalan, bukan dengan santai, bukan menganggap hal yang remeh, tapi hal yang penting. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya ketika kami datang ibadah di dalam di dalam persekutuan, di dalam gereja di hari Minggu, kami akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka bulan yang baru, kami buka kunci aktivitas berkat kami sepanjang bulan baru ini. Di bulan September ini datang berlimpah-limpah kepada kami. Kami setia segenap hati beribadah hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami percaya yang hari ini sedang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan. Yang sedang punya pergumulan apapun, Tuhan sudah menolong, menjawab dan melepaskannya. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita jumpa hari Senin tanggal 4 September dalam renungan awal minggu, dan hari Kamisnya dalam renungan singkat, ya. Masing-masing ibadah itu pada pukul 7.30 atau setengah 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Saya berdoa setiap kegiatan, aktivitas, bisnis, pekerjaan, studi, kuliah anak-anak, sekolah anak-anak sepanjang bulan ini Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dimanapun kau berada di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, bahkan di luar negeri, anugerah Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas saudara-saudariku dimanapun kau berada. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk setia dan lakukan dengan segenap hati. Kita datang kepada Tuhan beribadah. Hari Minggu ini, minggu pertama tanggal 3 September. Nikmati berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Shalom.